Biodata Gregory Godwin Pincus penemu pil KB. Hai Sobat Biodata, kali ini kami akan bagikan biodata Gregory Godwin Pincus seorang penemu pil KB. Penasaran ingin tahu tentang penemu pil KB? Simak penjelasannya berikut ini. Biodata Gregory Godwin Pincus. Lahir 9 April 1903, Woodbine, New Jersey, AS. Meninggal 22 Agustus 1967, umur 64, Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Kewarganegaraan, Amerika Serikat. Lembaga, Harvard University, Worcester Foundation for Experimental Biology. Alma Mater, Cornell University, Harvard University. Dikenal, gabungan pil kontrasepsi oral. Orang tua, Elizabeth, Nilipman, dan Joseph Pincus. Pasangan, Elizabeth Notkin. Dr. Gregory Godwin Pincus adalah seorang ahli biologi, endokrinolog dan peneliti asal Amerika yang ikut menemukan pil KB. Dia penulis lebih dari 250 kertas kerja ilmiah, begitu juga sebuah buku The Conquest of Fertility, tentang penaklukan kesuburan, terbit tahun 1965. Kehidupan awal. Gregory Pincus lahir pada tanggal 9 April 1903 di Woodbine, New Jersey, AS. Orang tuanya bernama Elizabeth, Nilipman, dan Joseph Pincus, berprofesi sebagai seorang guru pertanian. Pincus lulus dari Cornell tahun 1924, dan memperoleh gelar doktor dari Harvard pada tahun 1927. Sesudah itu dia melibatkan diri dalam kerja penyelidikan di berbagai lembaga, termasuk di Harvard dan Cambridge, dan menjadi profesor di Clark selama beberapa tahun. Pada tahun 1944 Pincus membantu Worcester Foundation untuk penyelidikan biologi, dan bertahun-tahun sesudah itu dia memimpin laboratoriumnya. Penelitian. Perkembangan pil KB baru dimulai sekitar tahun 1950. Margaret Sanger adalah seorang penganjur pembatasan kelahiran yang memberi dorongan moral kepada Pincus. Dia memilih Gregory Pincus karena ahli dalam bidang steroid metabolisme, dan juga Direktur Laboratorium Worcester Foundation for Experimental Biology di Shrewsbury, Massachusetts, Laboratorium Percobaan Biologi. Pincus dibantu oleh Dr. Minchue Chang, seorang penyelidik di Worcester Foundation, melakukan percobaan progesteron terhadap binatang-binatang laboratorium, untuk melihat apakah hal itu dapat menekan pembuahan meskipun ditelan lewat mulut. Percobaan Chang ternyata berhasil. Ini betul-betul suatu awal yang memberi harapan, khusus dari sudut kenyataan bahwa beberapa tahun sebelumnya seorang ahli kimia bernama Russell Marker sudah menemukan cara untuk membuat progesterone sintetis yang lebih murah harganya. Penyumbang pikiran lainnya adalah Dr. John Rock, seorang ginekolog yang atas anjuran Pincus melakukan percobaan. Percobaan ini menunjukkan bahwa progesterone yang ditelan dapat mencegah pembuahan pada wanita. Tetapi, penyelidikan Rock juga menimbulkan dua masalah akibat penggunaan progesterone sebagai kontrasepsi yang ditelan.
Pertama, hanya menekan sekitar 85% pembuahan. Kedua, diperlukan dosis yang tak layak besarnya untuk mengatasi soal itu. Pada bulan Desember 1953 dia meminta ke berbagai perusahaan bahan kimia agar mengirim contoh steroid sintetis yang mereka produksi yang serupa secara kimiawi dengan progesterone. Salah satunya adalah noretinoidrel, buatan GD Searle dan ternyata efektif. Sejak penyelidikannya tahun 1950, noretinoidrel adalah bahan yang tak pernah ditemukan oleh Pincus. Bahan ini sudah disintetiskan tahun 1952 oleh Dr. Frank B. Cholton, seorang ahli biokimia yang bekerja di laboratorium Searle, dan kemudian mempatenkan atas namanya. Mereka sebenarnya sudah berhasil membuatnya. Menjelang tahun 1955 Pincus mulai melakukan percobaan pil secara besar-besaran. Percobaan dimulai bulan April tahun 1956, di kota San Juan, Puerto Rico, di bawah pengawasan Dr. Idris Rijewrai. Tetapi, baik Cholton ataupun para pengawasnya di GD Searle tidaki bermaksud mencoba menciptakan alat kontrasepsi yang ditelan, bahkan tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sudah berhasil membuatnya. Penghargaan. Gregory Pincus telah menerima sejumlah penghargaan. Beberapa penghargaan ini termasuk Bird Prize Oliver pada tahun 1957, Julius A. Koch Award pada 1962, dan Achievement Award Ilmiah American Medical Association pada tahun 1967. Kematian. Gregory Pincus menikah dengan Elizabeth Notkin pada tahun 1924 dan mereka mempunyai 3 anak. Pincus meninggal pada tanggal 22 Agustus 1967 akibat metaplasia mieloid, penyakit darah yang langka, di Boston, Massachusetts saat berusia 64 tahun. Pemakaman Dr. Pincus diadakan Jumat 25 Agustus 1967 di Temple Emmanuel di Worcester, Massachusetts.